Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz kita, Ustadz Zuhad Masduki, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Lutfi Lubihanto, yang terhormat Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Iskandar Sulaiman, yang terhormat Ibunda Arijani Lasmawati, dan juga Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Muslim Jambi, Ibu Profesor Nur Hayati, dan Bapak Ibu peserta pengajian sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengajian kita yang ke-19. Subhanallah, udah 19 Ustaz. Bukan lebih dari 20 minggu lebih nih Pak Ustaz, karena ada yang terskip juga Ustaz. Ya. Sudah 19 tema kita bahas bersama, insya Allah akan menjadi ilmu dan amal jariah untuk Ustaz Zuhad dan kita semua. Untuk memulai kegiatan kali ini, kami memohon kesediaan Bapak Elvis Priadi untuk memulai acara dengan bacaan doa. Tafadhol Pak Elvis Priadi. Oke, baik, terima kasih Pak Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شقرات الموت. اللهم حوّن علينا في شقرات الموت. اللهم حوّن علينا في شقرات الموت ونجاة من النار ونطفئ من الحساب. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Elvis Priadi. Untuk selanjutnya, materi tentang macam-macam penyakit hati yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zuhad Masduki. Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ihsan. Yang saya hormati fasilitator kita Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto MM, sekaligus beliau sebagai Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Muslim Jambi Ibu Aryani Lasmawati MPSI Psikolog. Yang saya hormati Kepala Sekolah
para staf pengajar, dan para karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Tema malam siang ini adalah tentang aneka macam penyakit hati, macam-macam penyakit hati. Penyakit hati ini kalau kita lihat menjadi sumber maksiat dan dosa. Jadi semua kemaksiatan dan perbuatan dosa itu sumbernya dari penyakit hati. Nah, gitu ya. Lah, sumber maksiat ini dapat dibagi dua. Ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Pengaruh internal apa itu? Maksiat dari dalam diri manusia itu sendiri. Ini jika manusia itu memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua itu pengaruh eksternal dari luar diri manusia, yaitu pengaruh dari godaan setan. Kita singgung sedikit misalnya, pengaruh internal. Maksiat yang ini dari penyakit hati, yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ini seperti digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ayat ini pertanyaan dalam bentuk negasi ya. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Seperti apa ini? Hawa nafsunya dijadikan sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya. Ini kalau contoh yang konkret adalah berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad dulu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Itu berhala-berhala mereka jadikan sebagai objek tawassul. Lalu dibantah oleh Allah di surat An-Najm ayat 23. Allah berfirman, in hiya illa asma samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka semua itu hanya nama-nama, tidak punya hakikat. Asma, yang nama-nama itu kamu yang memberikan dan nenek moyangmu. Nah, Allah tidak menurunkan informasi apapun tentang mereka. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi orang Arab itu membuat patung-patung. Ada 3 patung besar. Semua terbuat dari batu. Batu itu mereka ukir, lalu menjadi bentuk patung. Lalu mereka beri nama, ada namanya Lata, Uzza, Manat. Setelah itu mereka beri fungsi dan peran. Jadi yang membentuk rupa mereka, yang memberi nama mereka, yang memberi fungsi dan peran mereka. Lah, benda yang mereka buat bentuknya seperti itu, mereka kasih nama, mereka kasih fungsi dan peran, kok lalu punya peran menjadi objek tawassul kepada Allah untuk mengantarkan doa-doa manusia. Nah, ini kan aneh gitu. Ini ayatnya ingin mengatakan ini kan aneh ini ya.
Nah, tapi karena itu terus-menerus mereka lakukan, sehingga Allah membiarkan mereka terus-menerus dalam kesesatan. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Dijelaskan begini. Orang menyembah berhala seperti orang Arab itu, sebenarnya dia tidak menyembah objek itu. Nah, kalau gitu dia menyembah apa? Ini sebenarnya hakikat penyembahan kepada hawa nafsu, kepada pikiran sendiri. Nah, berhala itu hanya personifikasi dari hawa nafsu seseorang. Nah, jadi hawa nafsunya itu dipersonifikasikan dalam bentuk berhala. Lata, Uzza, dan Manat. Maka menjadikan mereka sebagai objek tawasul, sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya bentuk penyembahan kepada hawa nafsu itu. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad tawasulnya lewat itu. Nah, personifikasinya lewat berhala-berhala itu. Pada masa Nabi Ibrahim personifikasinya juga lewat berhala-berhala, gitu kan? Nah, pada masa Nabi Musa juga begitu, membuat patung anak sapi. Nah, jadi berhala hanya personifikasi. Artinya kalau ini kita kembangkan sampai masa kita sekarang ini, personifikasi dari hawa nafsu itu wujudnya bisa banyak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang personifikasinya bisa isma-isma. Ya, isma-isma itu menjadi personifikasi dari hawa nafsu seseorang. Apa misalnya isma-isma itu? Kapitalisme, komunisme, sosialisme. Nah, jadi semua bentuk isma lalu diagung-agungkan, lalu mengalahkan pikiran yang sehat, mengalahkan tuntunan agama. Ini adalah berhala-berhala baru. Nah, gitu ya. Ini berhala-berhala baru. Nah, gitu. Termasuk sistem-sistem yang diciptakan oleh manusia, kalau kemudian diposisikan begitu, ini menjadi berhala-berhala baru. Nah, demokrasi bisa menjadi berhala baru kalau salah menggunakannya. Nah, gitu. Lalu dengan demokrasi itu nanti justru untuk menindas kepada orang lain. Nah, gitu. Untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Cara memandang ayat ini. Nah, jadi personifikasi hawa nafsu itu wujudnya bisa beraneka ragam, mengikuti perkembangan zaman. Nah, gitu ya. Ini kalau dalam kajian-kajian agama sudah masuk itu ya, pembahasan-pembahasan seperti itu. Nah, jadi ini pengembangan dari ayat Al-Jasiyah 23 ini. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi barang yang disembah itu bukan objek yang disembah sebenarnya. Objek yang disembah adalah hawa nafsunya. Nah, itu dia hanya menjadi personifikasi saja. Nah, inilah pengaruh internal sumber maksiat. Nah, pengaruh internal sumber maksiat. Lalu yang kedua kita lihat ada pengaruh eksternal. Nah, kalau pengaruh eksternal itu berasal dari luar diri manusia. Ini setan dan teman-temannya. Nah, jadi orang karena diganggu oleh setan. Ini setan juga pernah kita bahas ya. Setan itu ada dua oknumnya. Setan jin dan setan manusia. Kalau setan jin itu tidak kelihatan karena wujudnya beda dengan kita. Kalau setan manusia itu kelihatan karena wujudnya seperti kita, beraktivitas seperti kita, makan minum seperti kita. Dan yang paling efektif menggoda manusia adalah setan manusia. Maka oleh para ulama, setan itu didefinisikan sebagai semua pelaku keburukan yang mengajak orang lain dalam keburukan yang sama.
Ya, semua pelaku keburukan yang mendorong orang lain dalam keburukan yang sama. Itu namanya setan. Nah, ini pengaruh eksternal orang karena digoda oleh setan. Nah, godaan setan pernah kita bahas di surat An-Nas itu. Pertama namanya waswasah, membisikkan bisikan-bisikan negatif. Yang kedua, tamani, menawarkan angan-angan kosong. Yang ketiga, tazyin, memoles sesuatu yang buruk kelihatan baik. Yang keempat, tadlil, menyesatkan, baik jalan yang kita lewati maupun jalan hidup. Yang kelima, soddun ansabilillah, menghalang-halangi dari jalan Tuhan. Yang keenam, tahwif, nakut-nakuti, mengintimidasi. Ini bisa lewat sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya namanya adawah, menciptakan permusuhan di antara manusia. Kalau dulu sarananya itu hanya minuman keras dan judi ya, seperti yang disebut di surat Al-Maidah itu. Ya, kalau sekarang sarana menciptakan permusuhan itu bisa lewat segala macam keragaman perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan budaya, perbedaan status sosial bisa dibenturkan oleh para setan. Siapa setannya? Ya, kalau sekarang lewat medsos itu para provokator. Nah, jadi provokasi lewat media sosial. Provokatornya itu adalah setan. Nah, dengan sangat mudah dia bisa membenturkan orang karena keragaman tadi. Nah, keragaman segala macam tadi. Kelihatan sekali sekarang ini. Mudah sekali orang sekarang bermusuhan hanya gara-gara provokasi. Ya, maka kita harus hati-hati ketika menerima informasi. Tidak boleh buru-buru percaya. Perlu diklarifikasi, ditabayun dulu benar atau tidak, lalu siapa yang menyampaikan informasi itu. Nah, gitu ya. Jadi ada dua pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Nah, ini sumber maksiat yang itu berasal dari penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Nah, mari kita sekarang lihat macam-macam penyakit hati secara rinci itu seperti apa. Seorang pakar Islam yang sangat populer namanya Imam Ghazali. Dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Di juz 4 di halaman 15 dan seterusnya, dia membuat rincian tentang sumber maksiat. Dia membagi sumber maksiat itu secara detail dan rinci menjadi 4 kategori. Pertama adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Yang kedua sifat syaitoniyah, sifat kesetanan. Ketiga sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Yang keempat sifat sabuiyah, sifat kebuasan. Nah, dari 4 kategori besar ini akan melahirkan sifat-sifat yang lain. Nah, akan melahirkan sifat-sifat yang lain. Ini yang akan kita bahas secara detail ya. Nanti kita akan kembali kepada dalil-dalil Quran dan juga dalil-dalil hadis yang berhubungan dengan itu. Pertama, sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu kan sebenarnya hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini dipakai oleh manusia, ini melahirkan perilaku yang buruk, perilaku yang tidak baik. Sifat ini melahirkan perilaku macam-macam. Kesombongan, bangga, melampaui batas, suka dipuji yang tidak pada tempatnya, merasa mulia, ingin kekal, dan mencari ketinggian atas manusia seluruhnya. Nah, semua sifat-sifat itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat secara rinci. Pertama adalah sifat sombong. Sombong yang mengantar kepada dosa. Nah, jadi bukan sombong yang positif, ini sombong yang negatif. Mengantar kepada dosa dan maksiat. Disebut di surat Al-Isra ayat 38. Misalnya Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maroha.
kamu jangan berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, dengan sombong, kemudian merendahkan orang lain. Bumi itu milik semua orang, makanya orang berjalan di muka bumi tidak boleh sombong. Dia harus berjalan wajar-wajar saja, berinteraksi dalam kehidupan sosial ini secara wajar dan mengikuti tuntunan-tuntunan agama. Di surat Luqman ayat 18 yang sama, wala tamsi fil ardi maroha. Nah, larangan untuk berlaku sombong, karena kesombongan mengantar kepada dosa dan mengantar kepada maksiat. Dan yang bisa menghilangkan sifat sombong atau menekan sifat ini ya dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan agama itu. Yang kedua, bangga. Kebanggaan yang mengantar kepada kesombongan, kemudian merendahkan kepada orang lain. Orang berprestasi, dia tidak menyukuri prestasi itu, tapi dia malah kemudian merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling hebat. Nah, ini yang mengantar kepada dosa. Tapi kalau orang berprestasi, lalu prestasi itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berprestasi lebih baik lagi, nah ini baik, malah orang harus punya itu ya, prestasi tertentu sesuai level masing-masing, dan dengan prestasi ini orang mengembangkan prestasi-prestasi berikutnya. Nah, jadi orang punya kepercayaan diri, pede yang kuat kepada dirinya. Karena kalau orang tidak pede juga orang tidak bisa berprestasi. Nah, yang penting prestasi itu tidak boleh mengantar kepada kebanggaan yang negatif, yang kemudian merendahkan kepada orang lain. Ini ada dalilnya di surat Luqman ayat 18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbangga-bangga diri, lalu menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Mukhtal itu sombong dalam bentuk tingkah laku. Kalau fakhur itu sombong, kebanggaan dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Nah, jadi yang mukhtal itu tingkah laku, yang fakhur itu ucapan yang muncul dari seseorang tadi itu. Kemudian yang ketiga, sifat rububiyah ini melahirkan sifat melampaui batas dalam berbuat, dalam bertindak. Ini disebut di surat Al-Alaq ayat 6. Innal insana la yatgha. Manusia itu berbuat sewenang-wenang, melampaui batas. Bisa dalam bidang politik, bisa dalam bidang ekonomi, bisa dalam bidang sosial, bisa dalam bidang-bidang yang lain. Nah, lalu di lanjutan ayatnya itu ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa kaya, merasa tidak butuh kepada orang lain. Kemudian memperlakukan orang lain itu hanya sebagai alat untuk mencapai apa yang dia inginkan itu. Nah, ar-ra'ahu istaghna. Ini biasa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya manusia itu harus bisa mengendalikan dirinya dengan kembali kepada tuntunan agama. Nah, kepada tuntunan agama. Makanya kalau dalam ajaran agama itu ada keharusan saling berwasiat, saling menasihati. Ada di surat Al-Asr itu ya, saling menasihati, karena manusia itu makhluk sosial dan dia hanya bisa hidup baik kalau dia mau saling berpesan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu. Nah, jadi harus mau memberi saran kepada orang lain, tapi juga harus mau menerima saran dari orang lain. Kalau kita menjadi pimpinan, kita juga harus ada kesiapan menerima input dari bawahan. Kalau kita jadi pimpinan politik, kita juga harus ada kemauan untuk menerima masukan dari bawahan. Bawahan itu bisa para ulama, bisa para pendidik, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu penyakit tadi ya. Yang bisa mengendalikan adalah dirinya sendiri dengan kembali kepada tuntunan agama. Kemudian sifat negatif yang lahir dari sifat rububiyah ini adalah
ingin suka kaya dan hartanya kekal. Ini disebut di surat Al-Humazah ayat 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menduga bahwa apa yang ada padanya itu kekayaan, kedudukan, kemudian dampaknya adalah perolehan kekayaan, itu akan mengekalkan dirinya dan akan kekal dalam keadaan seperti itu. Padahal kita semua tahu bahwa sifat dari harta benda itu sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Coba kita lihat, gaji kita yang kita terima setiap bulan itu kan berpindah. Sekarang kita terima, mulai besok kan sudah mulai berpindah ke tempat lain untuk membeli, untuk berinfak, untuk bersedekah, dan lain sebagainya. Itu berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Ada yang pindahnya itu dengan cara baik, ada yang pindahnya dengan cara yang tidak baik, ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau bisnismen yang tidak disukai misalnya bangkrut. Karena COVID banyak orang bangkrut. Nah, sehingga harta bendanya berkurang dalam jumlah yang besar. Berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini harus kita sadari bahwa sifat dari harta benda itu berpindah. Jabatan itu juga berpindah kan? Nah, berpindah karena ada masanya. Berapa lama dia mesti menjabat itu. Nah, makanya kalau ini diganggu oleh penyakit hati, ini biasanya mengantar kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, suka dimuliakan yang tidak pada tempatnya. Ini disebut di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ini ayat bicara tentang orang-orang yang gila kehormatan dan salah paham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya mengatakan begini. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila ia dimuliakan oleh Tuhannya, dimuliakan Tuhan itu misalnya orang punya jabatan dalam pemerintahan. Wa na'amahu. Kemudian dengan jabatan itu dia bisa memperoleh nikmat yang banyak, harta benda yang banyak. Fayaqulu rabbi akraman. Dia lalu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini ucapan yang tidak benar. Jadi kalau orang punya jabatan itu bukan indikator kedekatan kepada benda. Ini bukan indikator kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan itu bisa diperoleh melalui oleh Allah, melalui sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang contohnya dalam sistem demokrasi itu bisa memperoleh jabatan kalau dia punya uang. Dan dengan uang itu dia bisa membeli suara pemilih. Nah, maka dia akan bisa meraih jabatan itu. Nah, walaupun ini sebenarnya bukan cara yang benar ya, bukan cara yang benar dan baik. Karena nanti setelah dia terpilih, karena dia sudah banyak investasi di situ, sudah banyak mengeluarkan duit, setelah menjabat dia mesti mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan itu. Sehingga dampaknya nanti menyeret kepada perilaku negatif, korupsi dan yang sejenisnya itu. Nah, jadi ini penyakit hati yang kemudian berkembang semakin luas. Nah, gitu ya. Jadi jabatan bukan indikator kedekatan kepada Allah. Harta benda yang banyak bukan indikator kedekatan kepada Allah. Nah, maka orang tidak boleh berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Indikator kedekatan kepada Allah itu adalah bagaimana jabatan itu digunakan. Bagaimana harta benda itu digunakan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi jabatannya, banyaknya uang itu soal ujian. Kalau dalam bahasa yang lain itu namanya ini ujian. Jadi nilai ujiannya adalah pada penggunaannya, tasarrufnya itu sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Nah, disitulah kita mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 16-nya disebut wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya kalau manusia itu diuji Tuhannya, lalu Allah itu menyempitkan rezekinya,
Dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, jadi kalau orang itu jatuh miskin atau harta bendanya berkurang banyak, itu bukan indikator bahwa Tuhan menghinakan orang itu. Nah, jadi berkurangnya harta benda kan karena mengikuti aturan kan, karena sebab dan akibat kan. Nah, gitu. Bukan karena tindakan langsung dari Allah, Allah menghinakan yang bersangkutan. Makanya ini ujian. Nilainya adalah bagaimana orang menyikapi kondisi harta benda yang berkurang itu tadi. Nah, dia mesti introspeksi dan koreksi diri menyangkut keadaan yang dia alami itu. Nah, suatu saat dia bisa kembali lagi untuk memperoleh harta benda dalam jumlah yang banyak. Nah, gitu ya. Baik, ini sifat rububiyah. Nah, melahirkan 6 perilaku tadi. Sombong, berbangga-bangga, sifat melampaui batas, suka kekayaan, ingin hartanya kekal, dan suka dimuliakan yang tidak pada tempatnya. Ini penyakit hati. Nah, kita mesti ngobatinya dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada tuntunan agama. Makanya tuntunan agama harus kita pahami untuk bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi guru ini harus meminimalisir penyakit-penyakit hati, karena kalau guru punya banyak penyakit hati juga berbahaya itu, karena dia mendidik kepada anak-anak. Baik, yang kedua, sifat syaitoniah, sifat kesetanan. Sifat ini melahirkan banyak sifat-sifat negatif yang lain, seperti dengki, hasad, zalim, tipu daya, menyuruh kerusakan dan perbuatan mungkar. Termasuk juga nifak, sifat kemunafikan, membuat kesaksian palsu, mengajak kepada perbuatan bid'ah dan sesat. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya mana yang berhubungan dengan ini semuanya. Pertama adalah suka dolim dan kufur nikmat. Ini disebut di surat Ibrahim ayat 4, ya, ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Tuhanmu, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat aniaya dan sangat ingkar. Nah, jadi manusia suka zalim dan kufur nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Nikmat yang kita terima yang paling besar itu namanya nikmat wujud. Kita itu ada. Itu adalah nikmat. Kemudian nikmat yang kedua adalah sarpras, sarana prasarana kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu berupa alam semesta dan semua isinya. Ini kan dianugerahkan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia, menjadi sarana kehidupan. Maka harus kita syukuri. Nah, bersyukur itu ada 3 level. Pertama, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu kita baca Alhamdulillah. Mengakui nikmat dan anugerah Allah itu secara tulus dengan lisan. Yang kedua, syukur itu dengan qalb, dengan hati nurani. Itu artinya kita menerima apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah itu secara ridho. Tidak menggerutu ya. Dan tidak iri hati dengan perolehan orang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, bersyukur itu dengan anggota badan, yaitu memfungsikan nikmat sesuai tujuan nikmat itu dianugerahkan kepada manusia. Nah, jadi kalau gitu ini kita harus mengembangkan ya. Jadi anggota badan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu harus dikembangkan dan harus dilatih supaya dia terampil untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Akal harus kita kembangkan secara optimal. Kalau kita sekolah dari SD sampai SMA selesai, setelah itu kita S1 selesai, S2 selesai,
S3. Nah, ini syukur, artinya syukur dengan tindakan, syukur dengan amal perbuatan. Dan kalau ini kita lakukan, Allah menjanjikan kepada kita akan menambah nikmatnya secara terukur. Nah, di surat Ibrahim juga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur dengan 3 macam tadi, terutama dengan yang terakhir itu, la azidannakum, aku pasti akan menambah nikmatku kepadamu secara terukur. Contoh yang paling gampang, orang masuk pegawai negeri kalau dia lulusan SMA kan hanya masuk golongan 1. Kalau dia sarjana dia kan masuk golongan 3. Dan gaji golongan 1 dengan golongan 3 kan berbeda. Nah, kalau dia dosen beda lagi karena ada tunjangan fungsional itu. Nah, gitu. Kalau karyawan di sekolah dengan guru juga beda gajinya karena guru punya tunjangan profesi. Nah, gitu. Nah, jadi ini karena pengembangan dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, la in syakartum la azidannakum. Orang mencari ikan kalau hanya dengan tangan kosong kan dapatnya sedikit. Kalau orang mencari ikan dengan pancing, dapatnya bisa lebih banyak. Kalau orang mencari ikan dengan jaring, lebih banyak lagi dapatnya. Kalau dia mencari ikan dengan jaring dan kapal, dapatnya lebih banyak. Dengan pukat harimau, dapatnya berlipat-lipat. Nah, ini karena pengembangan akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia itu. Nah, gitu ya. Jadi bersyukur. Jangan mengkufuri. Mengkufuri itu berarti menutup nikmat. Nikmat itu tidak kita kembangkan sehingga kita tidak memperoleh kebaikan karena kita menutup nikmat tadi itu. Nah, gitu ya. Itu bersumber dari penyakit hati. Nah, jadi manusia suka zalim dan kufur nikmat, maka itu harus kita sadari. Ya, jadi anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu harus kita syukuri dalam bentuk syukur dengan lisan, syukur dengan hati nurani, yang ketiga syukur dengan amal perbuatan. Menfungsikan nikmat sesuai tujuan nikmat itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, gitu ya. Ini kita mungkin di sisi yang ketiga yang belum banyak kita lakukan. Sehingga kalau kita sekarang misalnya kalah dengan bangsa-bangsa yang lain, boleh jadi dari sisi ini. Di Indonesia itu yang namanya penelitian itu kan mungkin juga kurang banyak ya, dan kurang mendalam. Sehingga orang Indonesia tidak bisa menemukan teori-teori, tidak bisa menemukan teknologi yang melakukan penelitian mendalam, inovasi-inovasi orang asing, orang luar negeri, Cina, Jerman, Inggris, Amerika, Israel, kan banyak itu melakukan. Sehingga mereka bisa membuat inovasi baru, teknologi-teknologi baru. Kita boleh jadi hanya menjadi konsumen. Nah, gitu. Kita jadi konsumen. Ada nanti yang jadi operator. Nah, bukan penciptanya. Karena kita kurang syukur di situ. Nah, inilah manusia. Baik. Yang kedua, sifat syaitoniah ini melahirkan dengki dan hasad. Antara lain ini disebut di surat Al-Falaq ayat 5. Itu di situ kita diajari oleh Allah memohon perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan para pengiri apabila dia iri hati. Nah, orang iri hati itu apa sebabnya? Ada sebabnya kan? Kalau kita cari sebabnya, paling tidak ada 5 sebab iri hati, penyakit hati ini. Pertama, keangkuhan. Nah, jadi orang angkuh, ya, angkuh, merasa yang paling berhak dirinya sendiri. Orang lain nggak berhak untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa saja ya. Jadi dia merasa itu yang paling berhak hanya dirinya sendiri. Yang pantas dirinya sendiri. Orang lain nggak pantas menyandang itu. Nah, keangkuhan. Yang kedua, iri hati itu sebabnya karena persaingan. Bisa persaingan di bidang politik. Kalau orang bersaing di bidang politik itu biasanya iri hatinya
bukan hanya dalam bentuk kata-kata ya, sampai pada tindakan, sampai bisa membunuh dan menghancurkan orang lain. Kalau ini organisasi bisa menghancurkan organisasi lain yang lebih lemah. Nah, bisa menghancurkan ormas yang dianggap mengancam. Nah, ini penyakit hati yang didukung oleh kekuatan politik. Ini bisa terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, ya bisa terjadi kayak gitu. Persaingan dalam bidang politik. Maka kalau nggak dikendalikan, ini sangat berbahaya. Yang kedua, persaingan dalam bidang ekonomi. Ini juga akan melahirkan perilaku-perilaku yang negatif. Nah, saling menghancurkan. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang berhasil, lalu ada perusahaan lain yang sama, punya produk yang sama, atau menjual barang yang sama, maka yang satu bisa berusaha menghancurkan perusahaan lain itu tadi supaya dia menjadi lebih besar. Nah, gitu. Ini terjadi nih ya di dalam kehidupan kita. Kita bisa ngamati ya, hancurnya satu perusahaan bukan karena tidak ada sebab. Ini mesti ada sebab. Bisa sebab itu internal, bisa juga sebabnya itu eksternal. Nah, gitu. Nah, jadi persaingan bisa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, nah juga begitu. Masyarakat itu kan makhluk sosial, hidup dalam masyarakat. Biasanya di dalam masyarakat itu kan orang ada yang leading di situ, ada orang yang memimpin di situ. Kalau di situ banyak kader-kader yang punya potensi memimpin, maka karena persaingan sosial, itu juga bisa saling menjegal dan saling menjatuhkan. Nah, ini biasa terjadi kan? Nah, gitu. Di lembaga pendidikan juga bisa begitu. Ada banyak guru yang berpotensi dan berpeluang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, ini kalau persaingannya nggak sehat bisa saling jegal ini. Nah, sehingga orang lain tidak diberi ruang untuk berprestasi dan berkompetisi secara sehat. Nah, ini banyak terjadi ini di lembaga pendidikan seperti itu. Atau karena beda organisasi, maka yang berasal dari organisasi lain tidak diberi kesempatan untuk ikut berprestasi di situ. Nah, yang diberi hanya organisasi tertentu saja yang kemudian sedang memimpin lembaga-lembaga itu. Nah, ini persaingan. Nah, maka ini hanya bisa dikendalikan dengan kembali kepada tuntunan agama. Yang ketiga, sebab iri hati itu adalah rasa takut. Nah, orang takut tersaing oleh yang lain. Nah, maka kemudian iri hati itu. Yang keempat, karena cinta kekuasaan. Jadi orang kalau terlalu cinta kepada kekuasaan, ini juga iri hatinya makin besar. Dan kemauan untuk menghancurkan sasarannya ini juga makin besar dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Semua digunakan untuk menghancurkan orang yang dianggap lawan dalam tanda kutip. Nah, gitu ya, cinta kekuasaan. Kemudian yang kelima, orang iri hati itu sebabnya karena watak buruk. Nah, kalau ini udah nggak bisa diobati ya, watak buruk. Memang wataknya kayak gitu. Bisa orang iri hati bukan karena yang diireni itu orang mampu, orang tidak punya apa-apa, iri hati ya gimana? Orang tidak punya kelebihan tapi tetap dia iri hati, karena memang watak buruk ya gitu. Ada 5 sebabnya ya, ini kita perlu waspadai ya. Kalau ini ada pada diri kita ya mari kita minimalisir dengan kembali kepada tuntunan agama. Kalau ini ada pada orang lain, kita mungkin bisa memberi saran ya, memberi saran, kita kendalikan. Nah, tapi tidak mudah ini memang ya, tidak mudah. Terutama ini kalau berkaitan dengan kekuasaan, ini tidak mudah. Nah, gitu. Baik. Yang ketiga, sifat syaitonia ini melahirkan yang namanya tipu daya. Nah, tipu daya. Ini ada larangannya di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 43. Nah, ayatnya mengatakan istikbaran fil ardi wa makris sayyid. Ini hubungannya dengan dakwah agama ya, dakwah yang disampaikan oleh para nabi itu. Biasanya sasaran dakwah itu iri hati kepada para nabi yang menyampaikan ajaran-ajaran agama itu. Termasuk Nabi Muhammad ketika menyampaikan ajarannya di Mekah, yang iri hati kan banyak sekali. Orang Yahudi juga iri hati kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu kan. Maka mereka
berlaku sombong di muka bumi, menolak ajaran-ajaran itu. Wa makrus sayyi, dan melakukan tipu daya untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan dakwahnya itu. Nah, tipu daya yang dilakukan oleh masyarakat Mekah di periode Mekah kan banyak sekali kan tipu dayanya. Nabi Muhammad pernah diisolasi, tidak boleh berhubungan sosial, tidak boleh hubungan kawin-mawin, tidak boleh berhubungan masalah ekonomi selama 3 tahun. Nah, diisolasi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi 2 bani diisolasi di situ. Nah, coba luar biasa, ngeri kan? Ini karena tipu daya tadi itu. Orang Yahudi juga begitu. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, rekayasa tipu dayanya juga macam-macam itu. Nah, gitu. Itu ya. Nah, maka ini harus dikendalikan. Lalu yang berikutnya, sifat buruk yang lahir dari Syaitoniah itu adalah berbuat kerusakan. Ini antara lain disebut di surat Al-Baqarah ayat 11-12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Nah, coba lihat. Ini ayat bicara tentang orang munafik. Nah, ini orang-orang munafik ini ya. Surat Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Ini kan bicara 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang iman. Ayat 1 sampai ayat 5. Atau sampai ayat 6 ya. 5. Kemudian ayat 6 dan 7 ini bicara orang kafir. Nah, kafir yang secara jelas menolak ajaran-ajaran agama. Karena sudah mendarah daging di dalam diri mereka kekafiran. Lalu ayat 8 sampai 20 itu lebih banyak bicara tentang orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia popularitasnya dan leadership-nya dikalahkan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu, maka dia kemudian pura-pura masuk Islam. Tetapi dalam Islam dia justru merusak dari dalam. Jadi menggunting lipatan dari dalam. Mereka merusak. Merusak apa? Yang dirusak bukan alam. Yang dirusak adalah hubungan sosial yang harmonis, diacak-acak, dirusak oleh mereka dan kelompoknya itu. Nah, gitu ya. Jadi merusaknya begitu. Menyebarluaskan isu-isu negatif tentang Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, membuat berita-berita bohong tentang Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, gitu. Kalau mereka ditegur, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka justru mengklaim justru kami yang berbuat kebaikan. Nah, innama nahnu muslihun. Nah, maka Allah membantah, tidak, sesungguhnya mereka pelaku-pelaku perusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, jadi karena itu sudah kebiasaan begitu, tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah satu keburukan. Satu keburukan. Kemudian yang berikutnya, berbuat mungkar. Sifat negatif, penyakit hati yang lahir dari Syaitoniah itu. Berbuat mungkar. Mungkar itu ada 2 kategori ya, ma'ruf dan mungkar. Ada 2 kategori. Ada ma'ruf yang sifatnya budaya. Ada ma'ruf yang sifatnya qat'i, pasti, itu sudah petunjuk agama. Ada qat'i yang sifatnya budaya, ada qat'i yang sifatnya itu perilaku buruk yang memang dilarang oleh agama. Nah, misalnya gini, mencuri, berzina itu kan mungkar ya, mungkar yang qat'i, pasti. Nah, mungkar yang qat'i pasti. Ada mungkar yang ini sifatnya kultur, budaya. Contoh, makan pakai sendok. Nah, dulu orang-orang Indonesia kan nggak suka makan pakai sendok, toh. Nah, tapi belakangan atau dalam perkembangan, kemudian karena ini kultur, sekarang suka makan pakai sendok. Misalnya kayak gitu. Nah, dulu perempuan-perempuan Indonesia kan nggak pakai celana panjang. Anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, zaman dulu, kira-kira tahun 80 dan ke belakang sana, kan nggak pada pakai itu.
Tapi 80 ke sini sekarang kan sudah menjadi satu kebiasaan. Nah, ini namanya mungkar yang relatif ya, mungkar yang sifatnya kultur. Dulu ketika tidak ada yang pakai namanya mungkar. Sekarang ketika sudah dipakai dan sudah biasa namanya menjadi ma'ruf. Nah, tetapi tetap kuncinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, jadi ini sesuatu yang berubah karena mengikuti perkembangan budaya. Nah, itu namanya ma'ruf yang relatif ya, ma'ruf yang relatif. Nah, ini. Jadi sifat negatif yang lahir dari syaitoniah berbuat mungkar ini maksudnya mungkar yang pasti tadi ya, bukan mungkar yang relatif ini, bukan mungkar yang sifatnya itu kultural. Nah, gitu. Ini disebut di surat An-Nur ayat 21. Waman yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan, maka dia menyuruh kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, minum itu mungkar, tidak bisa berubah menjadi ma'ruf ya, minum minuman keras. Nah, misalnya seperti itu. Baik. Kemudian sifat syaitoniah ini juga melahirkan yang namanya nifak. Nifak itu sikap pelin-pelan, ya, tidak konsisten pada satu sikap. Nah, gitu, pelin-pelan, bolak-balik, berubah-ubah, tidak satu apa namanya keputusan. Nah, nifak. Sekarang bilang ya, besok bilang tidak. Sekarang bilang oke, besok bilang tidak. Nah, itu nifak. Ini nifak bukan nifak agama maksudnya ya. Karena nifak itu, kemunafikan itu ada yang bidang agama, ada nifak itu dalam hal amal, ya, dalam hal amal. Indikatornya ada 3. Kalau bertutur kata berdusta, kalau berjanji menyelisihi, kalau diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini ya, ini bisa dilakukan juga oleh orang Islam. Nah, gitu yang dimaksud. Kemudian yang ketujuh, sifat syaitannya ini melahirkan apa? Saksi palsu, kesaksian palsu. Nah, jadi orang memberi kesaksian palsu. Bisa dalam pengadilan, bisa juga dalam transaksi jual beli sehari-hari itu. Nah, ya, di surat Al-Furqan ayat 72 disebut walladzina la yasaduna zur wa idza marru billahi marru kirama. Nah, ini orang-orang yang baik, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Baik, yang ketiga sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Sifat ini melahirkan banyak sekali penyakit-penyakit hati, seperti rakus, bakhil, memenuhi keinginan perut. Kalau bahasa Arabnya itu namanya abdul butun. Orientasinya itu hanya perut. Nah, keinginan nafsu seks. Daripadanya nanti bercabang homoseksual, lesbian, mencuri, memakan harta anak yatim, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memenuhi keinginan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Baik, yang pertama, sifat bahimiyah ini melahirkan kerakusan dan ketamaan. Antara lain ini disebut di surat At-Taubah ayat 34. Kecaman untuk mereka yang berbuat seperti itu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira dengan siksa yang pedih. Nah, ini rakus. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita 3 dosa yang seharusnya kita hindari. Pertama adalah kesombongan iblis. Kesombongan iblis, sehingga dengan kesombongan itu dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketamaan Adam. Adam itu di surga dilarang mendekati pohon.
Tapi dia digoda oleh setan toh, bahwa pohon itu adalah pohon kekekalan. Nah, gitu. Kalau dia makan, dia malah akan jadi kekal di surga. Nah, dan kerajaan yang tidak akan punah. Maka dia lupa. Lalu dia menjamah pohon itu. Nah, ini tamak ini. Orang punya jabatan, lalu korupsi. Itu tamak. Nah, gitu maksudnya ini. Orang jadi bendahara, pegang banyak duit, lalu sebagian dipakai sendiri. Nah, itu namanya tamak. Nah, gitu. Tidak boleh itu. Nah, gitu. Yang ketiga adalah iri hati. Nah, iri hati itu, iri hati yang pertama kali terjadi adalah iri hatinya salah satu putra Adam kepada saudaranya. Sehingga dia kemudian membunuh saudaranya yang dia iri kepadanya itu. Nah, yang kedua, sifat bahimiyah ini melahirkan bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Jadi sudah bakhil, menyuruh orang lain berbuat bakhil, kan jadi murokab dosanya itu. Dosanya menjadi berganda, ya, berganda itu, pangkat 2 itu dosanya itu. Surat An-Nisa ayat 37 mengatakan begini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil dan menyembunyikan apa yang dianugerahkan kepada mereka dari Allah, dari karunia-karunianya itu. Nah, ini sifat yang dikecam oleh agama. Ini nanti juga bisa mengantar kepada mukhtal dan fakhur, berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang bakhil itu diancam nanti di neraka. Ini ancamannya ada di surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menduga orang-orang yang bakhil menyangkut anugerah Allah kepada mereka itu baik untuk mereka. Justru itu buruk untuk mereka. Nanti harta bendanya itu akan dikalungkan apa yang dengannya dia berbuat bakhil itu pada hari kiamat. Sehingga akan membebani yang bersangkutan itu. Nah, kemudian sifat negatif lain yang muncul dari sifat bahimiyah itu adalah keinginan hanya selalu berorientasi pada pemenuhan perut. Nah, pemenuhan perut hawa nafsu saja. Ini dalilnya disebut di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, ini kaitannya dengan Nabi ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya kemudian bergabung dengan orang-orang kaya yang menolak agama. Nah, dan janganlah engkau mengikuti siapa yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Maksudnya orang-orang Mekah yang menolak agama, tapi mereka orang mapan, orang yang punya kekayaan. Nah, berarti orientasinya nanti adalah mencari kehidupan duniawi, yang dari situ terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya telah melampaui batas. Nah, orang-orang ini telah melampaui batas. Jadi Nabi tetap diminta untuk membimbing umatnya yang miskin-miskin, yang sudah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sifat berikutnya adalah tindakan memenuhi keinginan seks, zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Makanya di Quran ada larangan mendekati zina. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, gitu. Jadi semua sarana yang mengantar kepada perzinaan itu harus dijauhi supaya dia tidak terjerumus ke dalamnya. Lalu sifat negatif yang lain, penyakit hati yang lain yang muncul dari bahimiyah itu mencuri.
kemudian memakan harta anak yatim, kemudian memakan harta dengan cara yang ilegal, batil. Biasanya ini dibawa ke pengadilan. Lalu pengadilan suruh memberi putusan yang berpihak kepadanya dengan nyogok. Nah, lalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini larangannya ada di surat At-Takasur itu. Lalu memenuhi keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, sifat sabu'iyah. Sifat sabu'iyah itu adalah sifat kebuasan. Dari sifat ini lahir marah, busuk hati, menyerang manusia, makian, membunuh, membinasakan harta benda. Apa yang penyakit hati yang muncul dari sifat sabu'iyah, kebuasan, amarah, dan emosional. Makanya di surat Ali Imran ayat 134 disebut indikator orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, jadi kita harus berusaha untuk bisa menekan amarah. Apalagi dalam interaksi sosial itu ya, kehidupan bermasyarakat, masyarakat itu kan beragam. Ragam karakternya, ragam perilakunya, ragam kebiasaannya, ragam kesenangannya. Nah, kita nggak bisa maksa orang lain sama dengan kita. Kita harus menerima orang lain apa adanya, sehingga kita bisa menciptakan keharmonisan hidup bersama mereka. Nah, syaratnya kita menahan emosi. Jangan emosional berhubungan dengan orang lain. Nah, terimalah orang lain apa adanya. Yang kedua, su'udon. Ini juga ada larangan di surat Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadz. Orang boleh su'udon kalau ada indikator. Kalau tidak ada indikator, maka tidak boleh orang su'udon. Yang berikutnya, suka menyerang orang lain dengan perkataan, merendahkan orang lain. Ini juga ada larangannya di surat Al-Hujurat ayat 11. La yaskhor qaumun min qaumin. Menyerang orang lain dengan kata-kata. Kalau sekarang dengan tulisan ya, lewat medsos. Lalu membunuh. Nah, membunuh ini bisa membunuh dalam artian menghilangkan nyawa, juga bisa membunuh karakter dari seseorang. Lalu membinasakan harta benda. Surat Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasl. Kalau dia berpaling atau dia memimpin di muka bumi, maka dia berkecenderungan membuat kerusakan dan menghancurkan tanaman-tanaman dan keturunan-keturunan. Nah, inilah para jemaah sekalian, aneka macam penyakit hati yang timbul dari 4 sifat utama. Nah, sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, dan sifat sabu'iyah. Dari masing-masing melahirkan aneka macam penyakit hati. Yang itu hanya bisa diobati dengan kembali kepada tuntunan agama. Baik, begitu saya kira. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk sesi berikutnya, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta kajian kita hari ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk bertanya. Bisa langsung video bertanya dengan Ustadz atau melalui chat. Kepada peserta, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin moderator. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Zuhad Masduki, yang kami hormati Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama, dari gambaran tadi, terutama ketika Al-Quran mengatakan mengingatkan orang lain,
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekarang ini, mohon izin Prof, sekarang ini hampir semua orang mengatakan dirinya adalah muslihun. Dalam bidang politik, baik yang sedang manggung maupun yang lagi ada di bawah, semua mengatakan dirinya adalah muslih, lagi memperbaiki negara. Bahkan ada kelompok yang mengatakan kita tahu sekarang siapa yang akan menghilangkan negara, yang akan menghancurkan negara. Semua orang seperti itu. Dalam bidang agama, ternyata paham-paham, ada yang mengatakan paham satu sesat, paham ini harus dihancurkan dan sebagainya. Sementara yang dilawan juga kemudian mengatakan yang sama. Dan dalam berbagai sisi kehidupan, hampir semua orang menyatakan dirinya adalah muslihun. Sekarang bagaimana menilai, kita bisa menilai ini muslih dan ini mufsid dalam konteks sekarang ini. Ini yang mungkin supaya kita, masyarakat ini bisa bijak mengikuti yang mana. Yang kedua, ketika tadi disampaikan ada 4 macam nafsu secara garis besar, amalan apa untuk menghadapi setiap nafsu-nafsu itu sehingga nafsu itu bisa kita kendalikan dari hati kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ini, nomor 1 ini. Jadi kuncinya kita ini sekarang ini kan menganut sistem demokrasi. Nah, demokrasi ini mesti memberi ruang kepada semua penduduk untuk sharing dan berkontribusi menyangkut membangun negara, menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi saluran untuk bersuara dan menyuarakan aspirasi tidak boleh disumbat, harus ada ruang untuk berdialog. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi kalau kita punya persoalan, kalau kita mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Sunni. Sunni yang didirikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kunci menyelesaikan problem itu 3. Yang pertama, kompromi. Nah, jadi kalau orang itu berbeda pendapat, maka mereka harus diakomodir pendapat-pendapatnya. Nah, dikompromikan. Kompromi itu. Nah, gitu ya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi itu artinya masing-masing orang harus ada kemauan untuk melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian. Yang ketiga, dialog. Nah, dialog antar mereka yang berpandangan beda. Nah, dialog. Maka harus ada ruang untuk berdiskusi dan berdialog. Nanti dari dialog itu orang akan bisa menemukan titik temu. Yang kedua, kalau tidak ada titik temu, maka paling tidak orang bisa memahami pendapat orang lain. Sehingga masing-masing akan bisa menghormati pendapat orang lain itu. Nah, ini Pak ya. Jadi ini level nasional maupun level lokal, maupun level yang ada di sekitar kita. Jadi menyelesaikan problem, kuncinya 3 ini. Jadi akomodasi, kompromi, dialog. Nah, insya Allah kalau ini dilakukan, semua bisa selesai. Memang demokrasi itu untuk mengambil satu keputusan butuh waktu lama, karena akan mendengar pendapat
yang beda-beda tadi itu. Nah, jadi ini kita butuh waktu lama sampai kita ngetok palu, ada keputusan tertentu untuk satu kebijakan tertentu. Nah, gitu. Memang melelahkan. Nah, tidak boleh ditolak ini. Dalam demokrasi itu seperti itu. Nah, jadi mari kita lihat dan mari kita praktekkan 3 resep ini. Akomodasi, kompromi, dialog. Dalam agama pun ini masuk. Yang namanya kompromi itu kan masuk. Istilahnya kalau dalam bidang agama itu al-jam'u. Nah, selesai dengan kompromi. Misalnya begini. Sholat tarawih itu dalilnya kan beda-beda ya. Ada yang 4-4-3. Ada yang 22 sampai 8 tambah witir 3. Ada yang 22 sampai 12 tambah witir 3 sehingga menjadi 15. Nah, komprominya sholat tarawih itu batas minimalnya 8. Banyaknya enggak ada batasan, mau berapa silahkan. Nah, gitu ya. Lalu pelaksanaannya bisa 22 salam, bisa 4-4 salam. Nah, mana suka, silakan mau pilih yang mana. Nah, gitu itu. Ini kompromi ini ya. Jadi tidak boleh memaksakan harus 22, nggak boleh memaksakan harus 4-4. Wong Nabi sendiri melakukan kedua-duanya. Nah, baik. Jadi kalau ini dibawa ke pertanyaan Bapak tadi, karena semua mengklaim muslihun, mesti harus ada ruang berdialog. Dan ada barometer. Nah, barometernya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, dan Pancasila itu. Nah, ini barometernya harus dibawa ke situ. Bukan tanpa barometer. Karena kalau tanpa barometer, yang terjadi nanti debat kusir. Masing-masing hanya pakai pikirannya sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Supaya tidak ada klaim-klaim semuanya muslihun. Nah, gitu. Jadi, yang sedang berkuasa juga harus mau mendengar yang dalam kekuasaannya. Yang dalam kekuasaan itu rakyatnya juga harus mau memahami kebijakan-kebijakan politik dari pimpinan. Nah, dari pimpinan baik level nasional maupun level lokal. Nah, gitu. Ini saya kira akan baik ini kalau bisa begitu. Ya. Jadi ruang dialog harus dibuka. Nah, ini. Yang kedua, 4 nafsu tadi ya. Nah, jadi memang ini untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang bercabang dari 4 nafsu tadi, sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat sabahimiyah, sifat sabuhiyah, dengan berbagai cabangnya tadi ya, kita mesti kembali kepada tuntunan Al-Quran. Nah, jadi ayat-ayat yang tadi udah kita baca, ini mesti kita indahkan, mesti kita pahami, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, memang ini tidak gampang ini. Harus kita usahakan. Dan kita harus ada kemauan untuk melaksanakan itu. Nah, dan orang lain juga harus ada kemauan juga untuk melaksanakan itu. Maka kalau Bapak ini sebagai pimpinan, Bapak mesti bisa mengimplementasikan ayat-ayat ini di dalam lingkungan yang Bapak pimpin itu. Apa itu lingkungan pendidikan atau itu lingkungan masyarakat. Nah, itu usahakan untuk dijalankan. Nah, amalannya begitu. Ini intinya dari mengobati penyakit-penyakit hati itu. Makanya kita perlu yang namanya saling berwasiat. Mau memberi saran tapi juga mau menerima saran. Kalau kita keliru ya dikritik orang lain, kita dengarkan kritiknya, jangan mudah marah. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang lain yang kira-kira keliru, ya kita ingatkan. Nah, gitu. Tapi kalau mengingatkan jangan di depan umum, itu nanti mempermalukan. Nah, didatangi ke rumahnya lalu disampaikan teguran-teguran itu dengan baik. Nah, sambil berdialog, sambil minum kopi, ya gitu, insya Allah bisa diterima oleh yang bersangkutan. Nah, sekarang ini kan banyak orang mengingatkan itu dipidatokan di depan umum. Nah, ini jadi nggak baik kalau begini. Nah, nasihatnya Allah kepada Musa itu kan
supaya mengingatkan Fir'aun yang angkara murka kan dengan tutur kata yang halus. Nah, gitu. Qaulan layyin. Nah, jadi tidak dimaki-maki. Kalau penguasa dimaki-maki malah marah dia. Nanti menggunakan kekuatannya untuk nangkep yang maki-maki kan. Nah, jadi dia kena pasal kalau begitu caranya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi agamawan itu harus santun. Ya, harus santun. Tidak boleh kasar. Nabi Muhammad nggak pernah maki-maki orang. Nah, ini yang harus kita contoh ini ya. Jangan sok benernya sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Jangan sok benernya sendiri. Baik, saya kira itu sementara. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya pertanyaannya kepada Ustadz Zainuri. Berikutnya, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, bisa memberikan tanda raise hand, atau jika seandainya pertanyaannya cukup panjang, bisa diketik di kolom chat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz, sebelum dari peserta ada bertanya, saya ingin bertanya, Ustadz. Ya. Sayyidina Hasan waktu dimaki-maki oleh seseorang, justru beliau memberikan hadiah kepada orang yang memaki tersebut dan mengatakan bahwa makian yang dia sampaikan tuh belum sepenuhnya keburukannya, dan dia berkata bahwa dia lebih buruk dari itu, Ustaz. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa mampu berlaku demikian, menunjukkan bahwa hati kita ini terjauh dari penyakit hati, Ustaz? Bagaimana untuk mencapai kesabaran seperti yang beliau contohkan, Ustaz? Iya. Jadi kakeknya Nabi Muhammad juga sama kan? Ketika beliau dimaki-maki oleh orang Mekah, dan yang maki-maki tokohnya ya, oleh Nabi Muhammad malah diberi zakat toh dalam jumlah besar. Tahun ini diberi 100 unta. Oh, masih maki-maki itu orang. Tahun depan ditambah 150 unta. Oh, masih maki-maki lagi. Tahun depan ditambah 200 unta. Nah, jadi dia akhirnya berpikir, ini Nabi Muhammad, ini aneh. Wong dimaki-maki terus kok pemberiannya malah tambah banyak. Akhirnya orang ini kemudian berbalik, masuk Islam. Nah, masuk Islam. Lalu dia menyatakan diri mengikuti Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi cara menundukkan orang itu tidak harus dengan kekuatan fisik, juga tidak harus dengan marah. Tapi bisa juga orang ditundukkan itu dengan kelemah lembutan atau dengan kedermawanan ya, dengan kedermawanan. Nah, begitu. Ada lagi contoh, ada orang pintar berorasi, tapi orasinya itu selalu maki-maki Nabi dan maki-maki Quran. Nah, lalu Umar bin Khattab bilang, "Hei Nabi, bagaimana kalau orang itu saya cabut gigi-giginya supaya dia tidak berorasi seperti itu?" Nah, Nabi melarang, jangan. Umar bisa waktu itu menangkap orang itu lalu dicabut giginya. Kalau dicabut giginya kan orang tidak bisa orasi dengan baik. Nah, gitu. Nabi bilang jangan. Kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Nah, gitu. Akhirnya orang itu sadar dan setelah masuk Islam dia orasi, tapi sekarang orasinya berbicara tentang kebaikan Islam. Nah, jadi ini butuh kesabaran ya, butuh kesabaran nih orang untuk seperti itu. Nah, coba kita praktekkan. Orang membenci kita, tetapi kita tetap baik. Nah, kita tetap baik. Nah, gitu. Ini ada pimpinan kita, namanya Pak Anies Baswedan. Itu ada seorang budayawan yang maki-maki dia toh, Remi Silado itu. Sakit itu dia. Ini malah dikunjungi oleh Pak Anies.
dia sekarang sudah berbalik, ucapannya baik sama Pak Anies Baswedan itu. Nah ini kan kita lihat itu beritanya itu. Nah, gitu. Padahal pejabat-pejabat yang lain tidak berkunjung ke Remi Silado itu. Nah, jadi malah Pak Anies yang dimusuhi oleh Remi Silado itu dikunjungi oleh Pak Anies sebagai gubernur ya, dan dibantu ini keuangannya, kemudian pengobatannya dibantu. Nah, kan nggak gampang ini ya. Nah, ini butuh kebesaran jiwa. Nah, butuh kebesaran jiwa. Tapi kita bisa melakukan itu. Nah, makanya kita latihan mengendalikan diri. Nah, ini dimulai dari latihan mengendalikan diri. Ketika kita dimaki orang, coba ditahan, tidak emosi. Nah, kalau bisa sekali, nanti dimaki orang lagi akan bisa mengendalikan lagi. Nah, gitu. Kalau 2 kali kok bisa nanti yang ketiga. Nah, dicoba. Memang latihan kita ini ya, latihan ini jiwa ini harus dikendalikan. Yang namanya hawa nafsu itu kan ibarat orang gatal ya. Orang merasa gatal di badan itu ya. Orang karena punya penyakit gatal, ini rasa gatal ini kalau digaruk bukan berkurang kan? Tambah atau digaruk tambah terus, digaruk tambah terus. Nah, tapi kalau dibiarkan kan hilang sendiri itu. Nah, gitu kira-kira. Nafsu itu ibaratnya seperti bayi yang menyusu pada ibunya. Kalau dia dibiarkan menyusu sampai besar kan menyusu terus tuh kalau nggak disapai. Kalau 2 tahun kok nggak disapai kan dia netek terus sama ibunya kan. Tapi kalau dia diputus, disapai ya berhenti kan. Nah itu nafsu itu kayak gitu itu. Makanya kita harus latihan ini. Nah, nggak gampang ini. Nah ini Pak Tun ini di sekolah coba latihan mengendalikan diri. Nah, perlu ada simulasi ini. Nah, guru-guru dilatih kemampuan mengendalikan diri, simulasi, ada training, nah gitu. Atau LK, latihan kepemimpinan di situ. Nah, materinya nanti yang kayak gitu, ada ujian-ujian tentang kemampuan mengendalikan emosi. Nah, gitu. Nah, perlu ini supaya betul-betul kemampuan mengendalikan emosinya itu teruji. Nah, dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya kira gitu ya. Berat ini, tapi dicoba. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Oke. Jika ada pertanyaan dari peserta kajian, bisa mengajukan raise hand kepada Bapak Ibu. Kami persilakan. Izin Pak Tun. Oh iya. Baik, Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz nanya. Kita kan kadang-kadang kalau memang penyakit hati yang nampak itu kan mungkin agak mudah kita ini tidak terlalu sulit lah saya pikir untuk ini kan. Karena apa? Karena itu kan nampak kelihatan gitu kan. Maka kita kan mencoba untuk merubahnya. Gitu. Nah, gimana kalau seandainya kadang-kadang penyakit hati itu kan munculnya itu ada di dalam diri kita, dalam hati itu muncul, ih orang tuh kok kayak gitu sih gitu. Tapi memang itu tidak terucapkan, tidak terlontarkan, tapi di hati kita udah ngedumel sendiri gitu. Kadang-kadang tidak suka, kemudian akhirnya kita juga ya udahlah daripada ribut-ribut ya saya lebih baik menghindar gitu seperti itu. Dan itu kan sebenarnya tidak bagus juga. Artinya dengan dalam bentuk silaturahim kita juga sudah tidak membentuk silaturahim yang bagus gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dalam hati kita itu juga tidak muncul hal-hal yang demikian? Artinya entah suuzon lah ke orang, entah berkata-kata walaupun dalam hati kita mengatakan tentang orang itu gitu kan. Dan kadang-kadang juga muncul dalam hati kita kok kita merasa, iya bagusan aku ya daripada dia gitu kan. Itu kan suka munculnya dalam hati kita gitu. Nah, gimana cara mengantisipasi ketika hal itu datang, apa yang harus kita lakukan untuk supaya tidak berkembang gitu. Karena kadang-kadang ya kalau sudah berkembang kan agak jadi musuh gitu. Musuhnya itu memang diam-diam gitu kan, tapi kita udah merasa perlu membentuk jarak saja dengan yang bersangkutan. Itu gimana Ustadz? Apakah itu juga bagian dari penyakit hati atau memang karena apa ya? Karena mungkin keimanan kita barangkali yang memang
masih sangat-sangat tipis atau seperti apa sih Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Profesor Nurhayati. Ini kalau di dalam agama yang disebut di surat An-Nas itu ya, min syarril waswasil khannas. Nah, kita bermohon perlindungan kepada Allah dari keburukan bisikan-bisikan negatif. Nah, jadi itu namanya bisikan negatif. Di dalam diri kita itu kan ada dua bisikan, bisikan positif dan bisikan negatif. Kalau bisikan negatif itu harus ditekan sekuat-kuatnya, sehingga dia tidak muncul dari potensial menjadi aktual. Kalau orang tidak mampu menekan bisikan negatifnya, maka bisikan negatif itu akan muncul menjadi perbuatan yang aktual. Nah, jadi dari potensial menjadi aktual. Terutama kalau ini dirangsang dari luar. Nah, jadi kalau ada rangsangan dari luar, biasanya munculnya menjadi perilaku menjadi cepat sekali itu. Nah, gitu. Kalau tidak ada rangsangan, biasanya tidak terlalu cepat. Itu muncul menjadi tindakan dan menjadi perilaku yang buruk itu. Nah, gitu ya. Misalnya begini, ada anak mau sekolah, niatnya dari rumah sekolah kan, tapi di jalan dia ketemu temannya yang suka bolos. Lalu teman yang suka bolos ini punya duit, lalu mengajak dia pergi ke tempat lain. Nah, akhirnya mau kan anak ini, akhirnya dia bolos, tidak sekolah. Nah, dia tidak sekolah itu kan sebenarnya bukan maksud dia pergi dari rumah kan, tapi kan karena ada rangsangan dari luar, dari temannya tadi itu. Nah, makanya bisa nggak orang kemudian menekan bisikan negatifnya itu. Nah, kalau tidak bisa ya dia akhirnya mengikuti bisikan negatif yang dirangsang dari luar tadi itu. Contoh yang paling gampang, kita kalau kumpul-kumpul ya, baik laki maupun perempuan, biasanya kan ada kecenderungan membicarakan orang lain. Nah, kalau kita lalu nimbrung, bergabung di situ, maka berarti kita tidak bisa menekan bisikan hati. Lalu kita ikut di dalam kegiatan ngerumpi sama orang lain. Nah, kan gitu. Tidak gampang ini memang. Jadi, kalau kita tidak mau, kita tetap tidak mau terlibat, ya kita diam saja, atau kita menghindar dari majelis. Nah, gitu ya. Kita menghindar dari majelis itu. Saya lihat banyak ini ya, di lingkungan saya, orang-orang yang tidak mau terlibat dalam seperti itu, kalau dia datang ke kantor, lalu orang sedang begitu, dia lalu keluar lagi. Nah, itu berada di tempat yang lain, yang tidak mendengar orang-orang saling membicarakan orang lain. Nah, jadi tergantung kekuatan jiwa kita. Nah, kekuatan jiwa kita dan kemauan kita. Kita punya kemauan kuat apa tidak? Nah, untuk menjaga marwah tadi. Nah, kalau kita punya ya kita bisa. Nah, sehingga teman saya yang tidak suka ngerumpi itu diomelin juga oleh orang lain, kok enggak mau ngobrol bareng-bareng. Nah, gitu. Padahal dia maunya kan menghindari itu. Nah, gitu. Kecuali rapat. Nah, kalau rapat dia mesti ada di situ. Nah, saya kira gitu ya. Jadi kita mesti berusaha. Yang paling gampang yang ngerumpi itu. Orang kalau kumpul kan mesti pembicaraannya kemana-mana ya, nyabang-nyabang dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain, sampai ke hal-hal yang sifatnya personal. Tidak kelihatan dan nggak terasa ini. Enak saja itu orang bicara di situ. Ya, jadi saya kira gitu. Pengendalian diri ini diperlukan. Izin Ustaz, ada nggak zikir yang bisa kita ucapkan gitu? Kalau mengucap auzubillahiminasyaitonirrajim kayaknya kan tragis apa sadis gitu kan. Nggak ada zikir apa gitu yang bisa kita ucapkan sehingga ketika hal muncul dalam hati kita langsung sadar tuh dan mengucapkan zikir tersebut gitu. Ya, jadi zikir untuk menampik keburukan itu tuntunannya kan bacaan zikir itu sendiri dibaca, lalu dipahami maknanya, lalu diimplementasikan maksudnya. Jadi zikir tidak sekedar ucapannya,
lalu ini akan menampik keburukan-keburukan. Jadi ucapan itu harus diikuti dengan tindakan. Nah, ini kata para ulama itu begitu. Zikir ini kan sama dengan doa, atau Bu? Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah itu yang diikuti oleh tindakan nyata. Makanya di Quran tuntunan doa zikir ini kan salah satunya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi sungguh-sungguh berdoa itu berarti doanya diikuti langkah-langkah yang signifikan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak otomatis akan menampik gangguan setan. Kalau yang bersangkutan tidak berusaha untuk menghindari gangguan setan itu. Nah, gangguan setan kan jumlahnya ada 7 yang sudah kita bahas itu ya. Ditutup semua pintu-pintunya supaya setan tidak masuk. Nah, gitu yang dimaksud. Zikir bukan sekedar baca itu otomatis terhindar loh, Bu. Nah, jadi harus diikuti langkah-langkah yang konkret. Nah, menyangkut apa yang ingin dia hindari itu tadi. Ya seperti ngerumpi tadi. Tidak ingin ngerumpi, jangan bergabung di majelis ya, yang sedang ngerumpi. Nah, kan gitu maksudnya ini. Nah, kalau itu forum rapat, masuknya nanti setelah rapat mau dimulai. Nah, sebelum dimulai nggak masuk, dia masih ada di luar. Nah, kira-kira begitu. Jadi pinter-pinternya kita menghindari hal-hal yang negatif itu. Nah, gitu ya. Ya, baik, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih kepada Ibu Prof. Nurhayati. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah. Ini, apakah benar tabiat atau karakter itu tidak bisa dirubah? Kalau benar tabiat itu tidak bisa berubah, jika orang punya itikad atau niat untuk menjadi lebih baik, bagaimana caranya Ustadz? Ya, kalau itu memang sudah watak, merubahnya lebih sulit. Nah, tapi kalau itu belum watak, merubahnya itu lebih gampang. Misalnya gini, orang Mekah itu dulu didakwai Nabi Muhammad kan sulit. Kenapa? Karena ini sudah menjadi watak. Dan watak itu dibentuk lewat kebiasaan yang dilembagakan selama waktu yang lama, mungkin ratusan tahun itu terlembagakan, sehingga sesuatu yang melembaga ini membentuk watak dari semua orang yang ada di situ, terutama pimpinan-pimpinannya. Maka mereka menolaknya, betul-betul menolak, tidak ada kompromi-kompromi lagi. Nah, kan gitu. Sulit merubahnya. Ini contoh dalam masalah agama kayak gitu. Abu Lahab kan sama sekali nggak mau kan? Nah, gitu. Ada tokoh namanya Walid bin Mughirah, sastrawan. Dia paham betul Quran itu indah dan baik. Dia ingin masuk Islam. Tapi lalu dilarang oleh Abu Jahal. Bahkan dia ditawari harta benda supaya tidak masuk Islam. Nah, gitu kan? Saking mendarah dagingnya itu. Tapi Walid orang kaya, dia bilang, loh, saya ini orang terkaya di Mekah. Saya tidak butuh ini harta benda dari kamu. Nah, gitu kan? Abu Jahal bilang lagi, ya yang penting tunjukkan bahwa kamu tidak ngikutin Muhammad. Nah, akhirnya dia disuruh bikin pernyataan bahwa dia nggak ngikutin Muhammad. Ini ucapannya diabadikan di Quran surat Mudassir. Ayat berapa itu? 25 apa berapa itu? Dia bilang, Quran itu sihrun yuksar. Innama huwa qaulul basar. Quran itu sihir yang dipelajari. Dan itu adalah kata-kata manusia. Nah, ini ucapan si sastrawan tadi itu. Namanya Walid bin Mughirah itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah melembaga, ini membentuk watak dari orang-orang yang ada di situ. Merubahnya lebih sulit. Maka ketika rezim ini ambruk, masyarakat Arab kan nggak ada lagi penghalangnya untuk masuk Islam kan? Maka mereka berbondong-bondong
masuk Islam. Nah, gitu. Ini yang belum mendarah daging di dalam diri mereka. Jadi persoalannya hanya itu, mendarah daging atau belum. Nah, orang pemalas, kalau dia misalnya dimasukkan di militer, di militer kan harus disiplin. Kalau nggak disiplin kan digebuk gitu. Kalau itu pelatihan disiplin selama bertahun-tahun, akhirnya kan jadi kebiasaannya toh, merubah karakternya yang malas tadi itu. Walaupun mungkin umatnya lebih mudah lagi, ya, kampuhnya lagi mungkin bisa terjadi lagi. Nah, gitu ya. Jadi tergantung ini sudah mendarah daging atau belum. Nah, kalau belum itu tingkat merubahnya lebih mudah. Kalau sudah mendarah daging, merubahnya lebih sulit. Nah, guru kan menghadapi problem ini sebenarnya. Mendidik anak itu ya, di rumah tangganya kayak apa ini? Nah, kalau ini di rumah tangganya udah nggak bagus, nggak kondusif, biasanya di sekolah juga sulit. Anak-anak jalanan itu ya diambil lalu dididik kan sulit. Udah kebiasaannya bebas di jalan raya itu. Nah, gitu. Dinas sosial kan nggak berhasil itu mengambil mereka untuk dididik kan, atau yang berhasil lah 1-2 saja lah, yang lain kan balik lagi ke jalan. Nah, masalahnya kan kayak gitu, udah tahunan tuh bebas mereka seperti itu. Nah, itu aja masalahnya. Nah, itu masih bisa, tapi mungkin prosentasenya tipis. Nah, gitu ya, prosentasenya itu kecil. Nah, maka perlu pembiasaan. Ya, pembiasaan dalam waktu yang cukup. Sepertinya kajian hari ini alhamdulillah sangat rinci dan sangat detail Ustaz jelaskan seperti minggu-minggu sebelumnya. Alhamdulillah. Tadi adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sebagai moderator atau pembawa acara pada hari ini jika ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.